Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku cuma balikin aja. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadhihi burhanuh al-maqsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh ta'ala majduhu wa 'azuma syanuh khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha 'ilmah wa basata lahum min faizil minnati ma jarat bihi fi aqdarihi al-qismah wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah fa inni usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa amma. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah sehat. Tidak ada suaranya. Semoga semuanya senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah. Semoga semuanya diberi panjang umur dalam ketaatan, panjang umur dan tidak merepotkan. Karena kadang-kadang panjang umur bisa jadi ujian. Panjang, tua, sakit-sakit, ngerepotkan orang banyak. Wah ini jangan sampai kita jadi orang yang panjang umur dalam ketaatan. Tafadhol Zidan, tafadhol. Kita panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita, junjungan kita semuanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita semuanya berharap bisa masuk surga dan bertemu dengan beliau alaihi salatu wassalam. Jamaah yang dirahmati Allah, bulan yang kita sekarang sedang berada di dalamnya adalah bulan yang istimewa, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan haram atau bulan yang dimuliakan. Kenapa dinamakan haram? Karena diharamkan menumpahkan darah. Bulan yang sangat disucikan dan dihormati oleh orang-orang Arab itu namanya bulan haram. Bulan haram atau bulan haram itu ada 4. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, yang terakhir adalah bulan Rajab. Ini bulan semuanya orang betul-betul memperhatikan haknya Allah dan haknya manusia. Ini 4 bulan mulia. Bulan Rabiul Awal itu tidak pernah masuk nominasi. Bulan Rabiul Awal tidak pernah masuk dalam hitungan, bukan satu bulan yang dimuliakan oleh orang Arab. Akan tetapi bulan Rabiul Awal sekarang menjadi salah satu bulan yang dimuliakan, diramaikan, orang berbondong-bondong untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rabiul Awal dikenal juga dengan namanya bulan Maulid, karena di bulan ini lahir manusia yang paling mulia. Mari kita intip sedikit kisahnya. Ada seorang laki-laki yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Abdul Uzza itu punya seorang budak perempuan namanya Thuwaibah al-Aslamiyah. Abdul Uzza punya adik laki-laki namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Menikah dengan seorang wanita mulia dari Bani Zuhrah namanya Aminah. Aminah bintu Wahab Az-Zuhri. Ketika Abdullah dan Aminah menikah, ini nanti akan lahir Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru 2 bulan menikah,
Abdullah melakukan safar, perjalanan dagang ke Syam. Syam itu sekarang Romawi. Sampai di sana, kemudian selesai berdagang, pulang. Di tengah perjalanan sampai di kota yang namanya Yathrib, Abdullah ini sakit. Kemudian dia meninggal dunia. Yathrib itu sekarang dikenal dengan kota Madinatul Munawwarah. Jadi bapaknya Rasulullah itu meninggalnya di Madinah. Madinah itu adalah kampung neneknya Rasulullah dari jalur ibu. Jadi Rasulullah hijrah itu sebenarnya beliau pindah dari Mekah ke Mekah tempat bapaknya ke kampung halaman ibu atau neneknya. Nah, kemudian Abdul Uzza ini memerintahkan kepada budaknya yang bernama Suwaibah tadi. Ini kan Abdullah suaminya Aminah meninggal. Aminah jadi seorang janda, barusan nikah 2 bulan, ditinggal suaminya, terus di usia 6 bulan pernikahan jadi janda. Ini kesian ini, coba kau perhatikan dia, kamu urus dia, kamu rawat dia, butuhnya apa kamu sediakan. Nanti kalau bayinya lahir, tolong kabari saya, kata Abdul Uzza begitu. 50 hari sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, terjadi penyerangan tentara bergajah yang dipimpin Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Makanya tahun itu dikenal sebagai tahun gajah. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah, karena ada pasukan gajah yang mau menyerang Makkah. Malam hari itu ketika Nabi Muhammad SAW lahir, diceritakan di dalam kitab Maulid Simtud Duror yang dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Malaikat di langit itu gempar, gemuruh, semuanya berlomba-lomba untuk menyambut kelahiran Nabi yang mulia ini. Terdengar suara riuh di angkasa, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu suara di langit. Malaikat semuanya lomba-lomba. Jin yang biasanya naik turun mencuri dengar di langit, untuk pertama kalinya dalam sejarah perjinan itu langit ditutup. Biasanya jin itu naik turun bebas untuk nyuri informasi, tapi malam hari itu informasi ditutup. Tidak ada yang bisa mendengarkan secuil informasi pun. Bahkan ketika ada jin yang coba-coba, dipecut sama malaikat dengan petir. Api sesembahan orang Majusi yang sudah menyala selama ribuan tahun itu tiba-tiba padam. Berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah dan di sekitar Ka'bah itu tiba-tiba semuanya jatuh tersungkur dan sebagian pecah. Burung-burung semuanya bernyanyi, hewan-hewan semuanya menyambut kehadiran Nabi SAW. Bahkan beberapa hari sebelum Rasulullah itu dilahirkan, banyak hewan-hewan di Jazirah Arab yang berbicara dengan bahasa yang fasih, dengan bahasa manusia, menyebutkan apa? Akan lahirnya Nabi terakhir. Sayyidah Aminah sendiri bercerita, ketika saya hamil, saya tidak merasakan berat sama sekali. Ketika saya melahirkan, saya tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Bidannya Ibunda Aminah yang bernama Sayyidatuna Syafa. Sayyidatuna Syafa ini ibunya Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah orang yang membantu persalinan itu. Beliau mengatakan ketika Nabi Muhammad SAW lahir, saya tidak menyaksikan apapun di dalam rumah kecuali cahaya yang sangat terang. Kemudian cahaya itu keluar dari rumah sampai membuat malam itu sangat terang. Disebutkan hatta nazartu ila ba'di kusurir Rum, sampai saya bisa melihat istana-istana Romawi saking terangnya cahaya itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Maulid Simtud Duror bahwa Nabi Muhammad SAW lahir ulida makhtunan makhtulan maqtu'as surrah. Nabi lahir dalam keadaan makhtun, sudah dihitan. Ada bapak-bapak di sini yang lahir sudah dihitan? Tidak ada, belum semua ya.
si komplit ya. Kecuali Rasulullah SAW lahir sudah dalam keadaan maktul, matanya beliau ini sudah dicelak, lahir dalam keadaan matanya sudah dicelak. Maktu asur, sudah dipotong apa? Tali pusarnya, nggak perlu bidan yang gunting, sudah rapi. Dan lahirnya dalam keadaan jari telunjuknya menengadah ke atas langit, menyimbolkan tentang tauhid. Inilah peristiwa terbesar sepanjang sejarah, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW yang membuat gempar alam semesta. Terjadi di bulan ini. Ini menarik sekali Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Ketika Nabi lahir, Suwaibah al-Aslamiyah ini melaporkan kepada majikannya tadi yang bernama Abdul Uzza. Wahai Abdul Uzza, itu Aminah sudah melahirkan. Oh ya. Saking senengnya Abdul Uzza. Nah, ini Abdul Uzza ini saking bahagianya mendapatkan informasi itu, dia mengatakan pada budaknya, aku bergembira sekali, aku bahagia sekali atas kelahiran keponakanku ini, maka aku memerdekakan kamu. Wahai Suwaibah, sekarang kamu susui anak itu. Ini ucapan diucapkan oleh Abdul Uzza bin Abdul Muttalib di malam ketika Nabi Muhammad lahir. Beliau lahir sekitar jam-jam 2 atau jam 3 waktu subuh, menjelang subuh. Kemudian 40 tahun berikutnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Beliau berdakwah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Masuk Islam Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Ali, Zubair, Tolhah, sak macamnya itu. Kemudian di tahun ketiga turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan terhadap keluarga-keluarga dekatmu. Maka ketika itu setelah turun ayat ini, Rasulullah naik ke sebuah bukit di kota Makkah, Bapak Ibu sekalian. Bukit ini disebut dengan Jabal Abi Qubais. Jabal Abi Qubais. Ini bukit fungsinya cuma satu. Fungsinya untuk mengumumkan pengumuman penting. Tidak ada yang naik ke bukit itu kecuali ingin mengumumkan pengumuman penting. Dan tidak ada yang boleh naik kecuali kepala suku atau tokoh masyarakat. Kalau anak-anak kecil, anak-anak muda sembarangan tidak boleh naik. Yang boleh naik ke situ hanya tokoh masyarakat dan kepala suku. Maka Rasulullah mengumumkan, wahai sekalian orang Quraisy, ya ma'syarul Quraisy, apa pendapat kalian kalau kuinformasikan di balik bukit ini ada sekelompok pasukan yang akan menyerang kalian? Maka orang Quraisy semuanya, oh tentu kami akan percaya sama engkau, karena kau tidak pernah bohong dari dulu. 40 tahun kami berinteraksi dengan kamu, kau tidak pernah bohong. Kami percaya. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu ketahuilah bahwa saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi dan rasul, penutup semua nabi dan rasul, ditugaskan untuk menyampaikan risalahnya Nabi Ibrahim, mengajarkan agama Islam, membebaskan manusia dari persembahan kepada sesama manusia menuju persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beriman padaku masuk surga, yang tidak beriman kepadaku akhirnya di neraka. Maka tiba-tiba ada orang yang berteriak, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Untuk urusan kayak gini kamu kumpulkan kami. Untuk urusan semacam ini kau kumpulkan kami. Ini orang menghina Nabi Muhammad SAW. Orang-orang pada berbisik-bisik, siapa itu orang yang tadi teriak itu tadi siapa? Orang-orang mengatakan, oh itu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, pamannya sendiri. Oh, maka Allah menurunkan ayatnya waktu itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Abdul Uzza adalah nama asli daripada Abu Lahab, pamannya Rasulullah, tapi membenci Nabi, suka menghina Nabi.
melempari rumahnya Nabi dengan batu, istrinya menebarkan duri di depan pintu rumahnya Rasulullah, suka menyakiti Rasulullah, menggunjing Rasulullah, memfitnah Rasulullah, sampai Rasulullah pernah mengatakan, kalian ini tetangga model apa kalian ini? Kok suka nyakiti tetangganya? Makanya ada kaidah dalam kebiasaan orang Arab itu kalau mau nyari rumah, rumusnya al-jar qabladdan. Cari tetangganya dulu, baru pilih rumahnya. Karena kalau kita udah milih rumah, sudah beli rumah, sudah manggoni rumah, ternyata tetangga kita ini adalah orang yang entah julid, entah dia ini tetangga yang mulutnya suka nyakiti. Kira-kira kita bakal nyaman nggak tetanggaan sama orang-orang kayak gitu? Nggak akan nyaman tetanggaan sama orang yang suka nyakiti orang lain. Nah, contoh tetangga paling nakal sepanjang sejarah itu ya Abu Lahab sama istrinya itu, Ummu Jamil nama istrinya. Terus memusuhi Rasulullah SAW sampai akhirnya Abu Lahab ini mati mengenaskan, kepalanya dipukul batu oleh seorang wanita, kemudian dia lukanya bernanah, jadi busuk, kemudian akhirnya dia mati dalam keadaan seluruh tubuhnya membusuk, baunya tidak enak, tidak ada yang mau ngurus jenazahnya dia. Abu Lahab ini akhir hayatnya kayak gitu, su'ul khotimah, jelas kafir. Digalikan lubang, mayatnya dijatuhkan, disurung pakai kayu atau besi dari jauh, dicemplungkan ke lubang itu, dilempari sampai tertutup kuburannya. Jadi tidak dimakamkan secara manusiawi. Kira-kira kalau bapak ibu yang meninggal mau enggak kalau berakhir seperti itu? Kan enggak. Na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga semuanya yang di sini husnul khatimah. Semuanya, semoga yang di sini kalimat terakhir yang diucapkan la ilaha illallah. Semoga semua yang di sini menjadi orang-orang yang masuk barisannya Rasulullah SAW. Diceritakan ada di dalam kitab Maulid dia Ulami karya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, bahwasanya di setiap hari Senin di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, siksaan yang diberikan kepada Abu Lahab itu diringankan. Abu Lahab jelas masuk neraka, disiksa sama Allah setiap hari. Akan tetapi setiap hari Senin siksaannya Abu Lahab diringankan. Kenapa kok setiap hari Senin siksaannya diringankan? Karena Abu Lahab berbahagia, bersuka cita saat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena dia bersuka cita atas kelahiran Nabi, hanya karena dia berbahagia atas kelahiran Nabi, hanya karena dia bersedekah di waktu kelahiran Nabi, hanya karena memerdekakan budak ketika Nabi dilahirkan, maka Allah ringankan siksaannya di neraka setiap hari Senin. Ini orang jelas-jelas memusuhi Nabi. Maka ada seorang ahli syair yang mengatakan, kalau Abu Lahab yang kafir dan memusuhi Nabi saja diringankan siksanya setiap hari Senin karena berbahagia atas kelahiran Nabi, bagaimana dengan kita yang orang Muslim? Bagaimana kita orang mukmin? Bagaimana dengan kita para pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya bukan berdoa nanti kalau bapak masuk neraka diringankan, bukan. Kalau bisa kita tidak masuk neraka. Kalau bisa kita masuk surga, dan nanti di surga kita bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau hari Senin puasa, ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Karena hari Senin saya dilahirkan sama Allah Subhanahu Wa Taala ke atas muka bumi. Beliau merayakan hari ulang tahunnya setiap Senin. Merayakannya bukan dengan tiup lilin dan sak macamnya, merayakannya dengan melakukan amal soleh, ibadah dan ketaatan. Dengan cara memperbanyak puasa di bulan lahirnya Nabi, dengan cara memperbanyak sedekah di bulan kelahiran Nabi, dengan memperbanyak amal soleh di bulan kelahiran Nabi. Kita niatkan ini
Ini adalah perasaan bahagia kami sebagai umatnya Rasulullah atas kelahiran Nabi. Nah, kayak gitu. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian kaum muslimin mengadakan acara, dibikinkan event begitu, ngundang pemateri, sedekah, disiapkan makanan sedemikian banyak, tetangga kanan kiri diundang. Itu untuk apa? Ikut berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita orang yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah tentang seorang sahabat yang bernama Thuwaiban Maula Rasulillah. Nama sahabatnya Thauban. Bukan Thuwaiban. Thauban. Namanya siapa? Thauban. Thauban ini pernah jadi budaknya Nabi, kemudian dimerdekakan. Suatu hari Thauban ini menghadap Rasulullah, mukanya kayak orang sakit, matanya ada hitamnya, pakai masker, kayak beler. Kemudian kayak ini orang kok apa ya? Kayak orang ini sakit dan banyak masalah gitu. Badannya lemes, tidak bergairah, badannya jadi kurus. Disebutkan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi itu wa nahila jismah, tubuhnya mengurus. Maka Rasulullah bertanya, ya Thauban, makhayyara launak, wahai Thauban, apa hal yang membuat kau sampai berubah warna kulitmu ini? Kulitmu yang sebelumnya bagus ini kok agak layu-layu gimana? Maka katanya, ya Rasulullah, ma bi dharrun wala wajah, ghaira anni idza lam altaqi bika ishtaqtu ilaik. Ya Rasulullah, saya itu tidak sakit apapun, saya tidak mengalami sakit apapun, saya tidak punya masalah apapun, saya tidak punya kendala macam-macam. Hanya saja saya ini adalah orang yang kalau tidak bertemu dengan engkau, maka aku akan sangat kangen sekali ya Rasulullah. Saya kalau berjumpa dengan Anda pinginnya lama-lama, tidak pingin pisah sama engkau ya Rasulullah. Kalau saya sudah pisah sama engkau ya Rasulullah, itu rasanya ingin cepat ketemu lagi. Kata Thauban begitu. Nah terus saya itu mikir gini ya Rasulullah, lah kalau kondisinya dalam kehidupan di dunia ini, saya tidak bertemu dengan engkau aja sampai sendak enak ini, serindu ini, segalau ini rasanya saya, sesedih ini. Lalu saya membayangkan tentang akhirat. Nanti kan kalau kita masuk surga, Rasulullah surganya yang paling tinggi itu, surga Firdaus. Wah ini Firdausil A'la ya. Surganya Rasul Firdaus yang paling tengah, yang paling tinggi. Lah kalau saya masuk surga, ya Rasulullah tidak tahu saya nanti surga level berapa. Wong surga itu tingkatannya sejumlah ayat Al-Quran 6.236 ayat. Antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain jaraknya seperti langit dan bumi. Wah kalau ketemu engkau kan susah ya Rasulullah. Di dunia aja tidak ketemu engkau susah, apalagi di surga. Surga tanpa engkau itu hambar rasanya ya Rasulullah. Gitu katanya Thauban. Terus tak pikir-pikir lagi ya Rasulullah. Nah itu kan kalau saya masuk surga. Lah kalau saya tidak masuk surga gimana? Kalau saya masuk neraka kata Thauban, fadzalika sa'atan la altaqi bika abada. Itu adalah waktu di mana aku tidak akan bertemu lagi dengan engkau selama-lamanya ya Rasulullah. Rasulullah bingung juga mau jawab pertanyaannya Thauban. Yang disampaikan Thauban betul, surga ada 6.000 tingkat. Antara satu tingkat dengan tingkat lain seperti apa tadi? Jarak langit dan bumi. Ya juga gimana caranya saya ketemu sama sahabat ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya untuk menjawab pertanyaannya Thauban. Man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqan dzalikal fadlu minallah.
Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka nanti di surga akan dikumpulkan, dipertemukan bersama siapa? Bersama orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Ada ulama tafsir yang menyebutkan nabiyin itu Rasulullah, siddiqin itu Abu Bakar, syuhada itu Umar dan Utsman, as-solihin itu Sayyidina Ali. Contoh dari masing-masing grup. Wa hasuna ulaika rafiqah. Nanti di surga Rasulullah dikasih Allah kesempatan untuk mengunjungi umatnya yang surganya ada di bawah beliau. Dan kita juga diberi kesempatan oleh Allah sesekali nanti ketika kita di surga, kesempatan untuk mengunjungi surganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa hasuna ulaika rafiqah. Kalian bisa ketemu sama Rasulullah nanti di surga. Syaratnya apa? Mayyuti'illaha war rasul. Kalau kamu taat kepada Allah dan Rasul. Saya mau nanya, ada di sini yang kangen sama Rasulullah sampai kayak Thauban gitu tadi? Sampai nangis karena kangen sama Rasulullah, ada nggak di sini? Rasulullah aja sampai nangis karena kangen sama kita. Cuma kita nggak ada yang nangis kangen sama Rasulullah. Itu namanya cinta Nabi bertepuk sebelah tangan. Nggak kita balas cintanya Nabi. Nabi pernah di majelis gini tiba-tiba nangis. Para sahabat bingung, ya apa Rasulullah engkau nangis? Istaquli ikhwani, aku kangen dengan saudara-saudaraku. Alasna ikhwanukum ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu? Lah, bal antum ashabi, kalian bukan saudaraku, kalian itu sahabat-sahabatku. Wa faman ikhwanukum, siapa saudara-saudaranya engkau yang kau maksud ya Rasulullah? Saudara-saudaraku adalah orang yang tidak bertemu denganku tapi percaya kepadaku. Itu kalau bukan kita siapa, Bapak-bapak? Sampai nangis Rasulullah. Karena kangen sama kita. Istaqtu, aku kangen, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Ya kita semua ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang meninggal jatuh pingsan bangun, jatuh pingsan bangun. Ketika bangun, yang pertama kali diucapkan ummati, ummati, umatku, umatku. Hal yang membuat senang baginda Nabi umatnya, hal yang membuat sedih baginda Nabi umatnya, hal yang membuat senang Nabi umatnya, yang membuat galau Nabi umatnya. Tapi kita umatnya ora patek ngejaji. Kita umatnya mungkin enggak terlalu kangen-kangen amat lah sama Nabi. Wong Nabi itu kayak tukang pos aja, ngirim surat selesai mati ya udah. Bagi kita Nabi hanya seperti tukang pos aja, ngantar surat namanya Quran selesai diantar ya sudah. Tidak dipelajari sejarahnya. Seandainya ini saya cerita tentang kisah Nabi cuma sepotong gitu. Kalau orang itu di dalam hatinya masih bersih dan ada cinta kepada Nabi, pasti berat mendengarkan kisah ini. Rasa rindu itu muncul di dalam hati kita, apalagi setiap kisah Nabi kita bedah satu-satu. Indahnya akhlak Nabi, indahnya perangai Nabi. Mesti kita ingin ketemu sama Nabi. Pasti kita akan merasakan seperti yang dirasakan Thauban. Saya itu kalau di dalam dakwah diuji sama Allah dengan ujian-ujian yang berat macam-macam. Saya membaca sejarah Nabi Muhammad SAW. Di situ saya nangis, di situ saya kangen sama Rasulullah. Di situ saya sadar, walah-walah ujian itu rano apa-apaan ya dibanding Rasulullah itu. Nah begitu. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mau ketemu Nabi di surga, caranya adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Ustaz, gimana kita caranya taat? Ya harus belajar. Kita harus tahu dulu mana yang diperintahkan Allah, mana yang dilarang. Oh ini diperintahkan, ikuti, berarti kita sedang mentaati Nabi. Oh ini dilarang, jauhi, berarti kita sedang mentaati Nabi. Kemarin di dalam suratul A'raf yang kita kaji, kita berbicara tentang apa? Ya bani Adam, wahai anak Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid.
Ambillah perhiasan kalian, maksudnya pakailah pakaian yang baik, yang indah, yang rapi, yang sopan, yang wangi. Kalau kau menghadiri masjid, wa kulu washrabu, makan dan minumlah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Berarti orang yang sudah tahu, oh ke masjid itu harus pakai pakaian yang bersih, rapi, wangi, baik, karena kita mau ketemu Allah, mau menghadap Allah, maka siapa yang melaksanakan itu semua sama dengan dia mentaati Allah dan Rasulnya. Mentaati Allah dan Rasulnya itu jangan dibayangkan tiba-tiba kita jadi soleh kayak para sahabat Nabi. Mentaati Allah dan Rasulnya itu ilmu apapun, sesedikit apapun yang kita dapatkan, yang kita tahu, yang kita dapat dari majelis ilmu, ketika kita pulang kita amalkan. Itu walaupun urusannya kecil, bersiwak misalnya, pakai parfum misalnya, seperti yang sudah kita sampaikan kemarin. Allah berfirman, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Kemarin disebutkan salah satu sababun nuzul turunnya ayat ini adalah orang-orang Quraisy itu, selain, mohon maaf bukan orang Quraisy saja, orang-orang Arab jahiliyah itu kalau tawaf di sekitar Masjidil Haram, tawaf di sekitar Ka'bah, bukan cuma telanjang bulat. Mereka ketika istirahat dan makan, mereka hanya memakan daging dan mengharamkan lemak hewan. Lemak hewan itu kan halal apa haram? Halal, kecuali lemak babi. Kalau lemak kambing halal. Sate nggak ada gajahnya ya nggak wangi ya Pak ya. Iya Bu ya. Soto nggak ada gajahnya ya kurang sedap ya Bu ya. Lemak itu diharamkan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Maka Allah membantah, kamu jangan mengharamkan sesuatu yang aku halalkan. Karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah itu dosa, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah juga dosa. Yang membuat syariat itu Allah, yang menyampaikannya adalah Rasulullah. Setiap ucapan, tindak tanduknya Nabi Muhammad SAW itu menjadi aturan syariat yang kita harus berusaha untuk mengikutinya. Jangan sembarang, kita tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Iblis dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim memiliki 6 step dalam menyesatkan manusia. Step pertama, manusia diajak berbuat kesyirikan. Oh gagal, orang Firdausil A'la, orang-orang ngaji, tidak mungkin diajak syirik mau. Diturunkan levelnya. Step 2, diajak melakukan bid'ah. Subhanallah, ini orang-orang Firdausil A'la ngaji. Diajak bid'ah, tidak mau. Maunya mengerjakan sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu iblis gagal. Pakai metode berikutnya, diajak dosa besar, diajak zina pada nggak mau, udah tua-tua, Insya Allah. Akhirnya diajak lagi untuk dosa kecil, gunjing misalnya, gibah, makan daging tetangganya yang sudah mati misalkan gitu. Wah, orang-orang Firdausil A'la ini karena ngaji, ibu-ibu sini subhanallah nggak ada satupun yang doyan gibah. Semuanya kalau duduk sama tetangganya yang diomongkan tuh zikir, sholawat, ilmu ya Bu ya. Ibu-ibu Firdausil A'la dilawan. Yang biasanya suka ngerumping gosip itu bukan ibu-ibu, bapak-bapak biasanya itu ya. Sana itu ya Bu ya. Ya. Dosa kecil kok gagal, maka iblis membuat orang itu melakukan sesuatu yang mubah tapi berlebih-lebihan. Tidur mubah, tapi tidur sepanjang hari, buang-buang umur dan dibagi buat ibadah dan macam-macamnya. Ini orang yang dibisiki sama iblis. Ngegame itu boleh, tapi kalau menghabiskan waktunya buat ngegame, ya wes ini orang yang berhasil dibojok sama iblis. Makan itu boleh, tapi kalau orang sekali makan langsung 6 piring besar nge-review. Ada dulu teman saya di pondok itu
saking lehe Pak. Masak mie pakai baskom, 8 mie dimakan dihabiskan sendirian. Ya Allah, ini bisa hancur perutnya ini. Nah kan orang-orang apa sih namanya youtuber kuliner itu kan gitu makan banyak. Apa ini ya? Akhlaknya siapa yang nggak dicontohi sama Rasulullah begitu? Rasulullah itu apa? Makannya kalau sudah lapar, berhentinya sebelum kenyang. Makannya Rasulullah pakai tangan kanan. Makannya bukan gini. Makannya gini, pakai 3 jari. Selain ini untuk menekan saraf-saraf lambung supaya siap menerima makanan, ini juga supaya ngambilnya sedikit. Ketika mau masukkan apa? Baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak baca basmalah, nanti setan ikut makan. Di dalam rumah setiap manusia itu ada setan khusus namanya Dasim dan Dasima. Yang laki namanya Dasim, yang cewek namanya Dasima. Tugas utamanya Dasim dan Dasimah ini nemeni makan dan ngeloni yang tidur. Orang yang ketika makan itu tidak baca basmalah, maka Dasim ikut makan. Tengah-tengah makan ingat astagfirullah, belum baca bismillah tadi, baca bismillahi fi awalihi wa akhiri, langsung Dasimnya muntah, keluar semua makanannya. Ya kalau muntahnya di luar piring alhamdulillah, tapi kalau muntahnya di piring ya repot, kita makan bukan muntahnya Dasim. Orang yang masuk rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dasim keluar dari rumah. Hari ini kita tidak ada makan di sini, malam ini kita nggak nginep di sini. Dia masuknya pakai salam. Ibu-ibu yang ketika masuk kamar mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ketika dia tidur tidak dikeloni sama Dasim ataupun Dasimah. Loh, jangan salah, jin jantan itu juga tertarik sama perempuan sebagaimana manusia tertarik kepada betinanya. Gimana kan? Iya gitu pokoknya. Saya juga seneng. Saya pernah nonton video di YouTube tuyul di interview. Kamu kalau masuk kamarnya cewek ngapain? Aku nggak ngapa-ngapain. Bohong kamu. Aku nggak ngapa-ngapain. Bohong. Iya, tak tulit-tulit, tak pegang-pegang itupnya. Repot ini. Makanya ada perempuan yang mimpi buruk, mimpi apa namanya dikawini sama orang, tindian sak macamnya, itu dia diganggu sama jin. Masuk kamar tidak pakai salam, tidur tidak pakai baca doa, ya itu dikeloni Dasim namanya. Setan dan jin itu tidak senang sama yang sunnah-sunnah. Tadi apalagi makan pakai bismillah. Rasulullah bersabda, ya gulam, loh apa ini? Dah isya. Masih 10 menit lagi ya Bapak ya. Jam 7-nya yang itu bukan yang ini. Nah, saya melihatnya itu soalnya. Ini berapa? 46. Oh ya, bismillah. Apa tadi? Ya gulam, wahai anak, kalau kau makan samillah, baca basmalah. Wa kul biyaminik, kalau makan pakai tangan kanan karena tangan kiri buat cebok. Wa kul mimma yalik, kalau kamu makan itu nampannya besar atau makanannya taruh, jangan ngambil yang jauh, ngambil yang paling dekat. Orang yang makan ngambilnya yang jauh-jauh gini, ini namanya orang nggak diajari adab. Namanya orang nggak diajari adab. Kecuali kalau makanannya macam-macam. Oh, sini ayam, sini kambing, sini sapi, sini daging kuda. Nah, kita pengen, yang paling dekat ayam, kita pengen nyoba kuda. Nah, boleh itu kita ngambil yang jauh karena makanannya macam-macam. Tapi kalau makanannya sama, nasi kebuli, dagingnya kambing semua. Wah, ini ada orang satu tidak pernah diajari adab, makannya dia di sini, yang diambil kambingnya yang paling pojok sana. Soalnya ketok paling gede dewe. Ini orang berarti belum belajar adab makan. Rasulullah tidak boleh begitu. Kalau makannya bareng-bareng sama orang banyak, jangan ngambil banyak, ngambil satu-satu. Ini Rasulullah, kalau ada orang makan korma bareng-bareng sama saudaranya, ngambilnya satu-satu, jangan ngambil sak kerawuk kayak gini nih. Ini bikin orang lain makannya nggak khusyuk. Selalu khawatir entek. Kacang cuma sak piring nih seorang ngambil.
Ini kalau santri apa ini kisah kayak gini nih ya? Santri itu ada orang tua datang bawa makanan, wah, belum sampai 1 menit habis dikeroyok sama temen-temennya. Nah itu, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yali. Makanlah kalau perutnya sudah bunyi, berhentilah sebelum kenyang. Itu yang dicontohkan sama Rasulullah SAW. Sekedar mengerjakan sunnah-sunnah kecil ini artinya kita mentaati Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya sesuai dengan ilmu dan kemampuan yang sudah dimiliki, maka insya Allah nanti di surga dapat hadiah bisa mengunjungi ataupun dikunjungi oleh baginda Nabi. Alhamdulillah. Wong kita ini kedatangan Tuan Guru Ustadz Abdus Somad, kita kedatangan Tuan Guru Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Orang itu segitu luar biasanya, seneng mau ketemu, sebagian cuma pingin selfie, sebagian cuma pingin melihat, semua sebagian cuma pingin mendengarkan tausiahnya. Walaupun sudah banyak di YouTube, tapi kan tetap orang pingin hadir majelisnya. Apalagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari Jumat kemarin ini Ustadz Abdus Somad datang ke Jogja bersama ustadz-ustadz nasional yang lain. Ada Ustadz Lukmanul Hakim dari Pontianak, Ustadz Salim Afillah, ada beberapa ustadz-ustadz yang lain. Misi di Masjid Gede Kauman. Setelah dari sana beliau geser ke Sleman. Ada daerah namanya apa? Ngentak. Nah itu markas Laskar Sedekah. Jadi di sana ada komunitas yang mengumpulkan sedekah dari umat, kemudian nanti disalurkan dalam berbagai macam bentuk bantuan. Salah satu bantuan utamanya adalah ambulan gratis untuk yang sakit dan yang meninggal. Ini saya kasih tahu infonya. Buat apa? Nanti kalau ada jamaah yang tiba-tiba butuh menghubungi ambulan di sekitar sini kok tidak dapat, nanti bisa menghubungi saya kasih nomor ketuanya di sana. Supaya bisa apa? Menghubungi kalau membutuhkan malam-malam sakit macamnya, nanti bisa. Nah, beliau kemarin ikut meresmikan garasi yang dibuat untuk ambulan-ambulannya Laskar Sedekah. Memang Ustadz Abdus Somad ini saya melihat sebagai seorang ustadz yang sangat mendukung semua jenis kebaikan apapun itu. Beliau yang mempopulerkan beli di warung tetangga dan seterusnya. Malamnya para ustadz nasional ini, ada artis-artis juga semacam Rizal Armada dan lain sebagainya, naik ke pesantren Merapi Merbabu yang ada di Magelang. Didirikan oleh Abah Fani Rahman, salah satu mantan ketua takmir Masjid Jogokarian, yang punya pesantren Merapi Merbabu, Proyu Media, Omah Dakwah dan lain sebagainya. Namanya Abah Fani. Nah, Ustadz Abdus Somad datang ke sana, tablik akbar di sana, kemudian melihat ternyata Abah Fani ini punya prestasi yang luar biasa dalam hidupnya. Beliau banyak membuat sumur-sumur dan menyalurkan air dari mata-mata air ke perumahan dan perkampungan penduduk desa. Salah satu saluran air pipa yang dibuat sama beliau itu pakai duit beliau pribadi dan dari beberapa kawan-kawan, itu panjangnya 7 kilo. Masya Allah, dulu masyarakat sana itu orang-orang yang tidak paham Islam. Sekarang Alhamdulillah sudah ada 40 dusun yang dibina oleh pondok dengan jumlah santri-santri yang ada. Oh, hebat ini. Ini Masjid Firdausil A'la tidak boleh kalah ini. Kalau misalkan kita bisa bikin begitu, kita bisa bikin begitu. Dimulai dari rumah kecil, taruh di situ. Ya 5 apa 10 lah yang model-model kayak Ustadz Balia gitu kan. Kalau cuma 2 kan kurang efektif ya Pak ya. Ya 10 apa berapa lah. Kemudian nanti mereka kita support, terus kemudian mereka nanti bisa bantu masjid-masjid sekitar kita kan gitu. Insya Allah. Itu Abah Fani Ustadz Abdus Somad berkunjung ke sana. Setelah itu turun dari sana menuju Merbabu, kemudian mampir ke rumahnya Ustadz Salim Afillah di Kulon Progo, rumah aslinya. Terus kemudian
ngisi tabligh akbar di Masjid Agung Kulon Progo. Malamnya hari Sabtu malam ngisi tabligh akbar di Masjid Jogokarian yang hadir lebih dari 10.000 orang kemarin malam. Terus hari Ahad mana Ustaz? Hari Ahad siangnya ke Gunung Kidul, ngisi di Masjid Agung Gunung Kidul Wonosari. Kemudian malamnya ngisi di Asram Edupark punyanya Pak Asram yang punya Al-Azhar itu ya, siapa namanya? Hafid Asram. Itu sampai tadi malam baru selesai jam setengah 12 malam. Setengah 12 malam baru selesai. Tadi pagi ngisi majelis subuh terus sarapan bareng. Acara terakhirnya barusan tadi pagi, beliau mengumpulkan semua ustadz dan para ulama di Jogja untuk mengajak mereka supaya bisa sinergi dan kolaborasi satu dengan yang lain. Saya itu ketika nonton beliau itu, ya Allah, ini orang pasti bikin Rasulullah bangga. Ini orang bikin iri orang lain ini. Amal solehnya luar biasa, semangatnya untuk umatnya Rasulullah, mengajarkan agamanya Rasulullah, mengajarkan sunnahnya Rasulullah, ini luar biasa. Istimewa beliau. Saya itu diantara ustadz nasional yang saya ghibtah, saya iri baik sama orang itu ya beliau, luar biasa, luar biasa. Nah, ada satu nasihat sebagai penutup yang memang nasihat ini sudah beliau bawa dari tahun lalu. Sampai hari ini selalu kalau beliau mengisi majelis disampaikan ulang, karena mungkin sebagian bapak-bapak ini tidak sempat menyampaikan, saya teruskan aja nanti, semoga suatu hari kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan beliau. Beliau sering menyampaikan tentang hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti kalau diamalkan, insya Allah kampung kita, masjid kita akan semakin barokah. Ini hadis disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau pertama kali sampai ke kota Madinah, masih di atas onta, belum turun. Ibarat kalau mobil itu pintu belum dibuka ya Pak. Rasulullah bersabda, afsus salam, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, kasih makanan. Wasilul arham, sambung silaturahmi. Wa shallu bil laili wan nasu niyam, salat malam ketika orang tidur. Tadkhulul jannata bis salam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Nah, ini orang-orang yang mau mengikuti Nabi, ada amaliyah praktis gampang yang kalau kita kerjakan kita bisa masuk surga, namanya surga Darussalam. Yang pertama, tebarkan salam. Ketemu orang tebarkan salam, ketemu orang salaman senyum salam, salaman senyum salam. Rasulullah mengatakan, apakah kalian mau aku tunjuki satu hal yang kalau kalian lakukan maka kalian akan saling mencintai? Mau ya Rasulullah? Afsus salam, tebarkan salam di antara kalian. Kasih makan yang kedua, ibu-ibu kalau masak kuahnya diperbanyak. Ini sunnah Rasulullah, kalau kamu masak perbanyak kuahnya. Kenapa? Supaya kamu bisa mengantarkan satu mangkok ke rumah tetangga. Jangan malu bersedekah kepada orang walaupun setengah butir kurma. Jangan malu walaupun cuma sayur banyak kuahnya sedikit isinya. Jangan malu walaupun sepotong roti. Jangan malu walaupun tulang yang dagingnya tinggal sedikit. Sedekahkanlah. Karena kalau orang itu malu bersedekah karena sedikit, akhirnya dia tidak sedekah, maka itu lebih sedikit lagi. Betul? Istilah Jawa ini pager mangkok luwih bet ketimbang pager tembok. Temboknya tingginya 5 meter, ketebalan 3 meter. Tapi bakhil util medit. Ini kalau ada maling mendekat, yang jaga di pos ronda tuh nanya sama malingnya, Mas, jenengan meh maling tuh, mesti Mas tak kasih tahu jalur masuknya. Tapi kalau orang baik sama tetangga, suka ngirim kanan kirinya walaupun satu mangkok, itu ada orang mendekat dengan niat buruk bisa habis duluan itu orang sebelum mendekat.
Tetangga-tetangganya pasti sayang sama orang-orang yang suka begitu, suka ngasih makan sama orang lain. Betul apa enggak? Jenengan seneng nggak kalau diteri bingkisan sama ibu Fulan, sama Pak Fulan, dikirim ini, dikirim itu, seneng apa enggak? Mesti seneng. Tahabu, saling kasih hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Dibiasakan, ini sunnah Rasulullah ini, saling ngasih hadiah. Terakhir apa? Yang ketiga wasilaturahmi, sambung silaturahmi, sering-sering silaturahmi. Saya karena tidak bisa silaturahmi satu-satu, setiap saya hari Senin datang ke Masjid Firdausil A'la, saya dari rumah baca niat nawaitu silaturahmi wa ziyaratal ahbab ibtigha wasilah. Saya niat silaturahmi kalau datang ke sini semata-mata mengharap wajah Allah. Kalau malam sholat malam, tadkhulul jannata bisalam. Ini nasihatnya Tuan Guru yang saya teruskan kepada Bapak Ibu semua. Semoga nanti bisa diamalkan. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk menemani beliau keliling, diizinkan ya bantu-bantu bawa-bawa sendal lah gitu Pak ya. Nah, niatnya saya untuk dapat berkahnya. Saya tidak mau kalah sama anjingnya Ashabul Kahfi. Anjing aja masuk surga cuma gara-gara nemeni orang soleh, apalagi saya gitu kan. Harapannya saya dekat-dekat sama beliau itu biar kecipratan. Kalau pas nanti di surga kok ada saya, Ustaz-Ustaz ini mesti nyari loh. Ustaz Ja'far di kok rak ketok ini, nanti kan dicari di neraka. Oh, Ustaz Ja'far ada saya panggil ditarik. Insyaallah. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adin. Botolnya api ya, Pak ya? Oh, masih baru ini tak kira.